Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam program Sapaan Pastoral. Mari saya ajak kita berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kiranya Engkau menolong kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, agar Allah Roh Kudus menolong kami mengerti, memahami, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Matius 7 ayat pertama hingga yang kelima, saya bacakan untuk kita sekalian di bawah judul oleh LAI, Hal Menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbarmu? Saya ulangi, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, suatu ketika ada sepasang suami istri, mereka sedang duduk sarapan di dapur. Kemudian saat istrinya akan cuci piring, dia melihat ke jendela. Di balik jendela dia melihat di tempat parkir mobil tetangganya. Lalu dia bilang kepada suaminya, "Pak, coba lihat, mobil tetangga kita itu kotor sekali." Lalu suaminya tidak meresponi, hanya melihat istrinya saja. Besoknya mereka melakukan sarapan yang sama, dan istrinya itu pun terus berkata demikian. Akhirnya pada hari yang ketiga, mereka sedang sarapan, lalu ketika akan cuci piring, istrinya bilang, "Pak, sekarang mobilnya sudah bersih, mungkin sudah dicuci oleh tetangga kita." Lalu dengan tenang suaminya bilang begini, "Tadi pagi sebelum sarapan, saya sudah lap dan membersihkan kaca jendela dapur kita, Ma." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata istri ini menilai dan melihat bahwa kendaraan tetangganya itu kotor, tetapi sesungguhnya bukan kendaraan tetangganya yang kotor, tetapi justru jendela dapurnya sendiri yang kotor. Dan untunglah suaminya bijaksana memperhatikan dengan teliti. Letak persoalannya bukan di mobil tetangga yang kotor, tetapi di kaca jendela dapurnya sendiri. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga seringkali cenderung untuk cepat menilai dan menghakimi orang lain? Kita menuding kesalahan orang lain. Kita lupa bahwa telunjuk yang kita tuding kepada orang lain, 4 jarinya itu menunjuk kepada kita. Firman Tuhan pagi hari ini berkata dengan tegas bahwa Tuhan membenci ketika kita masuk dan jatuh di dalam dosa, menghakimi. Sebab kita sama-sama ciptaan Tuhan, manusia yang terbatas dan penuh dosa. Di dalam bagian firman Tuhan itu dikatakan ayat yang ketiga, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Yang digunakan perbandingan oleh penulis di sini adalah selumbar dan balok. Kalau Bapak Ibu mau tahu, selumbar itu seperti sebuah serpihan kayu yang sangat kecil, dan penulis sengaja mencatat ini dari pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membandingkan serpihan kayu yang sangat kecil itu dibandingkan dengan balok yang begitu tebal dan besar. Ada orang-orang yang dengan mudah menuding dan menghakimi orang lain, tetapi tidak menyadari bahwa dirinya sendiri pun adalah orang yang memiliki kesalahan. Mari kita terus berdoa dan belajar firman Tuhan, agar Tuhan memurnikan hati kita, memurnikan pikiran kita, supaya kita tidak termasuk dari orang-orang yang jatuh di dalam dosa menghakimi sesama. Mari kita
boleh menegur kesalahan orang lain dengan hati yang penuh kasih. Karena Kristus mengajarkan kita untuk menegur sesama kita yang mungkin melakukan kesalahan dengan kasih yang daripada Tuhan. Kita ingat ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada perempuan yang berzina dan orang-orang ingin melempari dia sampai mati. Lalu Tuhan Yesus berkata, kalau di antara kalian ada yang tidak berdosa, silakan boleh melempar. Dan pada saat itu tidak ada yang melemparkan batu kepada wanita berzina ini. Karena tidak ada satupun yang tidak berdosa. Justru inilah Tuhan Yesus membuka pengampunan bagi wanita ini dan dia kemudian bertobat. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, mari kita meneladani Kristus yang hidup di dalam kasih dan kita dijauhkan dari dosa menghakimi. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk berkat firman Tuhan yang kita terima. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami sekalian bahwa kiranya kami boleh tetap hidup di dalam kasih, jauh dari dosa untuk menghakimi sesama kami. Sebab kami sesungguhnya adalah sama-sama manusia berdosa. Kami perlu untuk selalu datang di hadapan Tuhan, memurnikan hati dan pikiran kami, memurnikan iman kami, dan terus belajar dari Engkau Tuhan dan belajar dari firman-Mu, agar kami boleh terus terjaga sebagai anak-anak Tuhan yang hidup memancarkan kasih Tuhan, yang penuh dengan balas kasihan melihat kesalahan orang lain, ataupun ketika kami menegur sesama. Kami pun mungkin pada posisi bisa saja kami salah, dan kami pun ingin kami ditegur dengan kasih yang daripada Tuhan. Biarlah spirit kasih itu tetap hidup di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ini doa kami, biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat kami berkegiatan sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan pastoral, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.